Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nurfadila di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi menulis daftar pustaka, catatan kaki, dan kutipan. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu daftar pustaka. Apakah itu daftar pustaka? Daftar pustaka itu merupakan suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Mengapa seorang penulis dalam berkarya atau seorang menulis harus menggunakan daftar pustaka? Itu untuk membuktikan bahwa hasil tulisan dari seorang penulis itu bukan hanya semata-mata pendapat pribadi, tetapi ada pendapat orang lain pula, yaitu yang diambil dari tulisan atau buku orang lain, sehingga muncullah yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka ini fungsinya untuk memberi identitas untuk mencantumkan identitas buku yang diambil pendapatnya, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara penulisan daftar pustaka? Yang pertama kita akan membahas cara penulisan daftar pustaka dari buku ya, dari buku. Di sini sebelum ada cara penulisannya, kita lihat dulu harus ada data bukunya terlebih dahulu. Data buku yang dibutuhkan apa saja? Yaitu yang pertama ada judul buku, kemudian penulisnya, penerbitnya, kota terbitnya, dan tahun terbit. Di sini contohnya judul bukunya ada Ronggeng Dukuh Paruk, kemudian penulisnya Ahmad Tohari, penerbitnya Gramedia, kota terbitnya di Jakarta, dan tahun terbitnya yaitu tahun 2011 ya. Data buku ini kemudian kita tulis di daftar pustaka. Bagaimana cara penulisannya? Yaitu yang pertama diawali dengan nama penulis. Ingat ya, diawali dengan nama penulis. Kemudian dalam penulisan daftar pustaka, nama penulis harus dibalik. Oke, paham ya? Nama penulis harus dibalik. Kemudian setelah ada nama penulis diikuti dengan tahun terbit, kemudian judul buku, tempat terbit, dan penerbit ya. Mari kita lihat di sini contohnya, yaitu contohnya di sini penulisnya adalah Ahmad Tohari. Kemudian karena tadi syaratnya adalah untuk menulis daftar pustaka nama penulis harus dibalik, maka menjadi Tohari, Ahmad titik ya. Kemudian dilanjutkan dengan tahun terbit, yaitu tahun 2011 titik. Kemudian dilanjutkan dengan judul buku, yaitu Ronggeng Dukuh Paruk. Penulisan judul buku ditulis dengan huruf miring. Setelah itu kemudian diikuti dengan tanda titik. Setelah ada judul buku ada tempat terbit, yaitu Jakarta. Kemudian diiringi dengan titik 2. Nah, selanjutnya adalah siapa penerbitnya, itu Gramedia titik. Ingat, untuk menulis daftar pustaka itu kita tidak boleh sesuka hati kita atau tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan aturan. Jadi harus diperhatikan koma dan titiknya. Apabila kurang satu koma saja atau kurang satu titik saja, maka penulisan daftar pustaka itu salah. Jadi harus sesuai, harus diperhatikan dengan baik ya. Memang penulisan daftar pustaka ini kelihatannya sepele, tapi ternyata banyak atau kita sering menemui penulisan daftar pustaka yang tidak benar ya. Karena apa? Karena kurang memperhatikan tanda baca yang digunakan. Kurang satu tanda titik saja, maka daftar pustaka itu adalah salah, begitu. Oke, kita lihat lagi cara penulisan daftar pustaka jika dari internet ya. Yang dibutuhkan untuk datanya sama, yaitu ada judul artikel, kemudian ada penulisnya siapa, kemudian di sini bedanya kalau tadi buku adalah tempat terbitnya, di sini tanggal tayang atau tanggal diterbitkannya, kemudian kapan mengaksesnya, dan kemudian yang terakhir adalah alamat URL-nya, gitu ya. Oke, kita lihat cara penulisannya, yaitu yang pertama di sini diawali dengan nama penulis artikel atau judul artikelnya, kemudian tahun terbitnya, kemudian judul artikel, dan alamat URL-nya, kemudian
kapan diaksesnya gitu. Ya, untuk nama pengarang di sini tetap dibalik sama dengan yang dari buku tadi, yaitu karena ini adalah namanya adalah Joko Iqbal Reza, maka yang dibalik adalah nama terakhirnya, yaitu Reza, Joko Iqbal titik tahun 2015 titik. Inikah judul artikel, yaitu inikah dampak matematik mematikan pemanasan global. Kemudian alamat URL-nya, kemudian kapan diakses, kemudian diaksesnya kapan, yaitu diakses pada 10 Februari tahun 2016, yaitu pukul 10.27 titik gitu ya. Ini juga sama, harus diperhatikan baik tanda koma maupun tanda titiknya dan serta kutipannya, tanda kutipannya juga harus diperhatikan. Apabila salah satu tidak ada, maka cara penulisan daftar pustaka dari internet ini juga dikatakan salah begitu ya. Kita lanjutkan lagi, yaitu yang kedua adalah cara penulisan catatan kaki. Apa itu catatan kaki? Menurut Keraf tahun 71 di halaman 190, catatan kaki merupakan berbagai keterangan tambahan dari bagian-bagian naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman atau di bawah halaman, dan jika keterangan tersebut ditulis di akhir tulisan dan tulisan tersebut ditulis di akhir tulisan atau bab gitu ya. Dan contohnya di sini ya, untuk catatan kaki itu dimulai dengan nama penulis, kemudian judul bukunya, kemudian tempat terbit dan penerbit serta tahun terbit dan halamannya ya. Untuk nama penulis di sini tidak usah dibalik. Kalau tadi daftar pustaka nama penulis balik, di sini tidak usah, yaitu contohnya di sini Budi Martono. Lah, Budi Martono ini sebagai penulis ya, koma. Kalau tadi daftar pustaka dan menggunakan tanda titik, di sini koma. Judulnya Penyusutan dan Pengamanan Arsip Vital dalam Manajemen Kearsipan. Nah, ini judul bukunya. Dan kapan tahun di mana diterbitkannya di Jakarta. Titik 2, Pustaka Sinar Harapan. Ini merupakan penerbit 1994 adalah tahun terbitnya. Ingat, untuk tempat terbit, penerbit dan tahun terbit ditulis di dalam kurung, yaitu bersamaan ya. Kemudian untuk tempat terbitnya diberi tanda titik 2 dan yang lainnya untuk penerbit dan tahun diberi tanda koma, kurung tutup, koma, halaman HLM ya, untuk menyingkat halaman, menulis singkatan halaman bukan HAL atau HAL tapi HLM titik 16 titik ya. Untuk halamannya juga diakhiri dengan tanda titik jika yang lainnya tadi menggunakan tanda koma, tapi untuk halaman untuk yang terakhir adalah menggunakan tanda titik ya. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu penulisan kutipan ya. Apa itu kutipan? Kutipan merupakan pinjaman pendapat atau kalimat yang diambil dari seseorang, baik berupa tulisan atau lisan, yang bertujuan untuk memperkokoh argumentasi di sebuah karya. Untuk kutipan ini bisa ditulis dengan langsung, secara langsung ataupun tidak langsung ya. Kita lihat contohnya ya, jenis kutipan ya. Jenis kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung. Apa itu kutipan langsung? Yaitu kutipan yang diambil secara identik atau sama persis dari sumber aslinya ya. Contohnya di sini ya, untuk kutipan urutannya itu ada judul buku, kemudian nama penulis atau nama orang yang diambil kutipannya, kemudian tahun tahun bukunya, tahun bukunya, kemudian halamannya. Maaf, ini bukan judul buku ya, tapi kutipan yang diambil. Kali itu kutipan langsung, sehingga kutipannya ini ditulis apa adanya sesuai dengan di buku tersebut. Nah, untuk menandai bahwa ini kutipan langsung atau tidak langsung, adanya tanda petik ya. Tanda petik ini menandakan kutipan langsung atau tidak langsung. Cara penulisan kutipan langsung dapat digunakan dengan dua cara, yaitu yang pertama itu dengan meletakkan
kutipannya atau idenya, idenya itu di awal, kutipannya di awal, kemudian baru identitasnya ya. Di sini kutipannya adalah dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pusaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Ini adalah kutipannya. Kemudian identitas yang dikutip itu dari siapa? Ini pendapat siapa? Yaitu pendapat Agung Hermanto Koma. Di mana ini? Di tahun berapa dia menyampaikan pendapat ini? Yaitu tahun 2009. Di halaman berapa? Yaitu halaman 15 sampai 16. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menuliskan terlebih dahulu identitasnya, ada identitas orang yang diambil kutipannya, yaitu di sini contohnya ada Siswanto. Nah, kurung buka 1990, yaitu T2 halaman 20 kurung tutup, yaitu menegaskan. Nah, ini adalah merupakan kutipan atau pendapat yang diambil. Keputusan ilmiah merupakan sebuah kemungkinan atau probabilitas, sehingga bukan suatu kebenaran yang mutlak ya. Itu untuk yang kutipan langsung. Kita lihat yang kutipan tidak langsung. Untuk kutipan tidak langsung, apa itu kutipan tidak langsung? Kalau tadi kutipan langsung itu diambil keseluruhannya tanpa mengubah suatu apapun, tapi kalau kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengambil intisarinya saja, yaitu tanpa mengurangi maknanya, tetapi dengan menggunakan bahasa pengutipnya itu, atau bahasa kita sendiri atau bahasa yang orang yang mengutip. Yaitu contohnya di sini juga bisa digunakan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah kutipannya dulu dengan kutipan dulu, yang kedua adalah dengan identitas dulu. Contohnya di sini, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Lah, kutipan ini diambil dari siapa? Itu dari Michel Do, yaitu koma tahun berapa? Tahun 2016 di halaman berapa? Halaman 27. Lah, untuk yang cara kedua yaitu dengan menyebutkan orangnya dulu atau identitasnya dulu. Lah, baru pendapatnya yang dikutip begitu ya. Kalau dia langsung adalah menggunakan bahasa kita sendiri sebagai pengutip, tetapi tidak mengubah inti dari kutipan begitu. Kita lanjutkan ya. Begitulah untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.